Bapak dan Ibu di usia senja seperti sekarang, seringkali hati ini dipenuhi renungan. Ada rasa rindu pada masa ketika anak-anak masih kecil, ada harap agar mereka hidupnya baik-baik saja, dan kadang terselip takut. Takut jika tanpa sadar kita pernah menjadi bagian dari kesulitan mereka hari ini. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah bertanya dalam hati, apakah sikap saya dulu ikut memengaruhi jalan hidup anak saya? Jika perasaan itu pernah hadir, percayalah ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Dalam perjalanan hidup, orang tua adalah cermin pertama bagi anak. Cara kita berbicara, bersikap, mendoakan, bahkan cara kita merespons kegagalan mereka, perlahan membentuk keyakinan batin anak tentang diri dan rezekinya. Di usia tua, wajar bila kita baru menyadari hal-hal ini dengan lebih jernih. Namun Bapak dan Ibu ini bukan kelemahan, bukan pula penyesalan yang harus menyiksa diri. Ini adalah proses alami usia. Ketika hati menjadi lebih lembut dan kesadaran menjadi lebih dalam, ada seorang ibu berusia 68 tahun, sebut saja Ibu Salma. Ia tinggal jauh dari anaknya, sementara cucu-cucunya tersebar di berbagai kota. Suatu hari ia bercerita, dulu saya sering membandingkan anak saya dengan anak tetangga. Kalimat itu kini terasa berat di dadanya. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang di luar negeri, mungkin pernah berada di posisi yang sama. Diam-diam bertanya, apakah kata-kata saya dulu masih membekas sampai sekarang? Saat menyadarinya, hati terasa perih tapi juga penuh pelajaran. Sikap orang tua yang tanpa sadar melukai seperti sering mengkritik, meremehkan atau jarang menguatkan bisa berdampak panjang. Anak tumbuh dengan rasa ragu, mudah takut gagal, dan sulit percaya bahwa rezeki bisa datang padanya. Hubungan pun bisa menjadi renggang, ketenangan batin berkurang, dan harga diri anak melemah. Yang paling menyakitkan, ada anak yang tumbuh dengan perasaan tidak pernah cukup baik, seolah hidupnya tak pernah benar-benar berarti di mata orang tuanya. Namun Bapak dan Ibu usia tua membawa satu anugerah besar, kesempatan memperbaiki dengan kebijaksanaan. Rezeki anak tidak berhenti dibentuk di masa kecil saja. Sikap orang tua hari ini doa yang tulus, kata yang menenangkan, penerimaan yang hangat masih sangat berarti. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap punya peran, bukan sebagai pengendali hidup anak, melainkan sebagai sumber restu dan ketenangan. Meski usia bertambah, nilai diri tidak pernah berkurang. Segmen ini mengingatkan kita bahwa sikap orang tua adalah benih yang tumbuh lama dalam hidup anak. Jika Bapak dan Ibu pernah merenungkan hal ini, silakan tuliskan di kolom komentar dengan berbagi cerita. Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak kebijaksanaan yang mungkin menjadi penguat bagi orang tua lain yang sedang belajar berdamai dengan masa lalu. Bapak dan Ibu, setelah merenungkan sikap kita di masa lalu, seringkali hati menjadi semakin sunyi. Ada rasa ingin memperbaiki, tapi juga takut sudah terlambat. Di usia senja, kita tak lagi punya banyak tenaga, namun perasaan justru semakin dalam. Mungkin Bapak dan Ibu pernah terdiam lama sambil berpikir, sekarang apalagi yang masih bisa saya lakukan untuk anak saya? Jika pertanyaan itu pernah muncul, percayalah, ini batin saya dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, anak bahkan ketika sudah dewasa masih membawa suara orang tuanya di dalam hati. Nada suara itu bisa menjadi penguat atau justru menjadi beban. Ketika orang tua di usia tua mulai berubah lebih lembut, lebih menerima dan tidak lagi menuntut, anak seringkali ikut merasakan kelegaan batin. Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan tanda menyerah, bukan tanda lemah. Ini adalah kedewasaan emosional yang justru lahir seiring bertambahnya usia. Seorang bapak berusia 72 tahun, Pak Rahman, pernah berkata, sekarang saya tidak lagi menasihati panjang-panjang. Saya lebih banyak mendoakan. Dulu ia dikenal keras dan jarang memuji. Namun setelah pensiun, ia belajar diam dan mendengar. Beberapa bulan kemudian, anaknya berkata pelan, sekarang saya lebih tenang kalau bicara dengan ayah. Saat itu Pak Rahman menyadari, perubahan sikap di usia tua ternyata masih sangat berarti. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan berkata dalam hati, saya juga pernah seperti itu. Ketika orang tua mulai melepaskan tuntutan dan menggantinya dengan penerimaan, dampaknya tidak hanya pada hubungan tetapi juga pada batin anak. Ganti proyek lebih libido dan lebih berani melangkah, dan tidak terus dihantui rasa bersalah. Sebaliknya, jika orang tua tetap memaksakan kehendak hingga usia tua, hubungan bisa semakin menjauh. Yang paling menyakitkan adalah ketika anak merasa kasih sayang orang tua selalu bersyarat, dan itu membekas hingga dewasa. Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk menjadi sumber ketenangan. Kadang satu kalimat sederhana seperti, Ibu percaya kamu atau ayah mendoakanmu jauh, lebih kuat daripada 1000 nasihat. Di usia tua, peran kita bukan lagi mengatur arah hidup anak, tetapi menjadi tempat pulang yang aman.
Dan disitulah nilai diri Bapak dan Ibu bersinar tenang, matang, dan penuh makna. Segmen ini mengingatkan kita bahwa perubahan sikap, sekecil apapun, masih bisa membawa dampak besar bagi rezeki dan ketenangan batin anak. Ya, Bapak dan Ibu pernah merasakan perubahan ini? Silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi orang tua lain yang sedang belajar melembutkan hati di usia senja. Bapak dan Ibu di usia senja, kata-kata kita mungkin tidak lagi lantang, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ada kalimat yang dulu mudah terucap tanpa dipikirkan, kini terasa berat untuk diingat. Banyak orang tua di usia tua mulai menyadari, bukan hanya tindakan tetapi ucapan yang pernah kita berikan, diam-diam tinggal lama di hati anak. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menyesal karena satu kalimat sederhana yang dulu terucap saat emosi. Jika iya, ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, otak anak menyimpan kata-kata orang tua lebih kuat daripada nasihat siapapun. Kalimat seperti, kamu tidak bisa, kamu selalu salah, atau kenapa tidak seperti yang lain, dapat membentuk keyakinan batin yang terbawa hingga dewasa. Namun Bapak dan Ibu, kesadaran ini tidak hadir untuk menyalahkan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa jiwa kita sedang bertumbuh dan belajar memahami dampak dari setiap ucapan. Seorang nenek berusia 70 tahun pernah bercerita, dulu ia sering berkata kepada cucunya, jangan macam-macam, nanti hidupmu susah. Ia bermaksud melindungi. Namun saat cucunya dewasa, anak itu tumbuh penuh ketakutan mengambil keputusan. Ketika nenek itu menyadari, matanya berkaca-kaca. Ia berkata, saya harus ingin diri aman. Banyak lansia yang mendengar cerita ini akan terdiam dan berkata dalam hati, saya pernah seperti ini. Ucapan orang tua yang terus-menerus bernada, takut dan larangan, bisa membuat anak tumbuh ragu melangkah. Rezeki terasa sempit, peluang sering dilewatkan, dan hubungan dengan orang lain menjadi kaku. Dalam jangka panjang, anak bisa membawa luka batin, berupa perasaan tidak cukup berani, menjadi dirinya sendiri. Seolah hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang ketakutan yang diwariskan. Namun Bapak dan Ibu, kata-kata juga bisa disembuhkan dengan kata-kata. Di usia tua, kita memiliki kesempatan untuk menanam ulang keyakinan baik dalam hati anak. Kalimat sederhana seperti, Ibu percaya kamu bisa, atau ayah selalu mendoakan langkahmu bisa menjadi cahaya baru. Meski usia bertambah, suara orang tua tetap memiliki daya yang menenangkan dan menguatkan. Segmen ini mengingatkan kita bahwa ucapan adalah warisan batin yang sangat panjang usianya. Jika Bapak dan Ibu pernah mengubah cara berbicara kepada anak atau cucu, silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi lansia lain yang sedang belajar berdamai dengan kata-kata masa lalu. Bapak dan Ibu di usia senja, seringkali kita tidak lagi sibuk mengatur tetapi lebih banyak merenung. Ada saat-saat ketika kita hanya duduk diam mengingat anak-anak yang kini sudah berjalan dengan hidupnya masing-masing. Ada yang berhasil, ada yang masih berjuang, dan ada pula yang jalannya tidak sesuai harapan kita. Di titik inilah hati orang tua diuji. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berbisik dalam hati, apakah saya sudah cukup ikhlas menerima jalan hidup anak saya? Nah, jika pertanyaan itu pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara psikologis, sikap menerima adalah bentuk kedewasaan emosional tertinggi. Banyak orang tua merasa gagal ketika anak tidak mencapai standar yang mereka bayangkan. Padahal setiap anak membawa takdir, kemampuan, dan waktu yang berbeda. Di usia tua, wajar bila hati mulai belajar melepas. Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan tanda menyerah, bukan pula tanda putus harapan. Ini adalah proses alami usia, ketika jiwa belajar mempercayakan yang tak lagi bisa dikendalikan. Seorang bapak berusia 75 tahun pernah berkata lirih, dulu saya ingin anak saya jadi pegawai besar, tapi hidup membawanya jadi pedagang kecil. Bertahun-tahun ia sulit menerima. Hingga suatu hari ia melihat anaknya pulang dengan wajah lelah, namun tetap tersenyum dan bertanggung jawab pada keluarganya. Saat itu sang bapak menangis dalam diam. Ia sadar ukuran rezeki bukan hanya jabatan tetapi ketenangan dan kejujuran. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan berkata dalam hati, saya juga pernah memaksakan harapan seperti itu. Ketika orang tua sulit menerima jalan hidup anak, hubungan sering dipenuhi tekanan halus. Anak merasa terus dinilai, merasa tidak pernah cukup, dan akhirnya menjauh secara emosional. Dampaknya bukan hanya pada hubungan tetapi juga pada batin anak. Ia bisa tumbuh dengan perasaan hidupnya selalu salah, seolah apapun yang ia capai tak pernah berarti. Dalam jangka panjang, rasa ini bisa menghambat keberanian anak untuk bersyukur atas rezekinya sendiri. Bapak dan Ibu di usia tua, peran kita berubah. Bukan lagi penentu arah, melainkan penjaga doa. Ketika kita mulai menerima jalan hidup anak dengan lapang dada, doa pun menjadi lebih jujur dan tenang.
Ridho orang tua bukan sekadar kata, tetapi sikap batin yang terasa hingga ke hati anak. Disitulah martabat orang tua bersinar diam, ikhlas, dan penuh kebijaksanaan. Meski usia menua, nilai diri justru semakin tinggi. Segmen ini mengingatkan kita bahwa rezeki anak tumbuh subur di tanah, penerimaan dan ridho orang tua. Jika bapak dan ibu pernah belajar menerima jalan hidup anak dengan lebih lapang, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan warisan batin, warisan ketenangan bagi orang tua lain yang masih belajar mengikhlaskan. Bapak dan ibu, di usia senja, kita sering lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun kadang, tanpa sadar, ada kalimat perbandingan yang masih terucap. Bukan karena niat menyakiti, tetapi karena ingin anak kita lebih baik. Saat sepi, mungkin bapak dan ibu pernah teringat ucapan lama dan bertanya dalam hati, apakah perbandingan itu justru melukai? Jika pertanyaan itu pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, perbandingan membuat anak kehilangan rasa aman. Ketika orang tua membandingkan, anak merasa dicintai bukan karena dirinya, tetapi karena pencapaiannya. Di usia tua, wajar bila kesadaran ini datang terlambat. Namun bapak dan ibu, ini bukan kesalahan yang harus terus disesali. Ini adalah proses alami usia ketika hati belajar memahami dampak dari kata dan sikap. Seorang ibu berusia 69 tahun pernah berkata, "Saya sering membandingkan anak saya dengan sepupunya. Ia ingin anaknya terpacu. Namun yang terjadi, anaknya justru menarik diri dan jarang bercerita." Ketika ibu itu menyadari, ia menangis dan berkata, "Saya hanya ingin dia berhasil." Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Saya pernah seperti ini." Perbandingan yang terus-menerus dapat membuat anak tumbuh dengan luka batin tersembunyi. Ia merasa tidak pernah cukup baik, sulit bersyukur, dan takut gagal. Hubungan menjadi renggang, ketenangan batin berkurang, dan harga diri anak melemah. Yang paling menyakitkan, anak bisa merasa hidupnya hanya dinilai, bukan diterima, dan itu terbawa hingga dewasa. Bapak dan ibu berhenti membandingkan bukan berarti berhenti peduli, justru disitulah kebijaksanaan orang tua terlihat. Saat kita menerima anak apa adanya tanpa syarat, kita sedang memberi ruang bagi mereka untuk bertumbuh dengan percaya diri. Di usia tua, nilai diri orang tua tidak diukur dari keberhasilan anak, tetapi dari ketenangan yang kita pancarkan. Kita tetap berguna, tetap bermakna, meski tak lagi mengatur segalanya. Segmen ini mengingatkan kita bahwa penerimaan jauh lebih menyuburkan rezeki batin anak daripada perbandingan. Jika bapak dan ibu pernah belajar berhenti membandingkan dan mulai menerima, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi cahaya kecil bagi orang tua lain yang sedang berusaha melembutkan hati di usia senja. Bapak dan ibu, ketika usia semakin menua, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan. Anak-anak mungkin tak selalu mengingat nasihat panjang kita, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat kita. Di saat sunyi, mungkin bapak dan ibu pernah merenung, apa yang benar-benar akan tinggal dalam hidup anak saya setelah saya tiada? Jika pertanyaan itu pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, manusia membawa memori emosional lebih lama daripada memori peristiwa. Anak akan lupa detail percakapan, tetapi tidak akan lupa sekali merasa diterima atau dihakimi. Di usia tua, kesadaran ini sering muncul dengan sangat jelas. Namun bapak dan ibu, ini bukan penyesalan yang harus menyakitkan. Ini adalah proses alami usia ketika jiwa mulai memilih makna dibandingkan ego. Seorang nenek berusia 73 tahun pernah berkata, "Sekarang era saya tidak ingin dikenang sebagai orang yang menuntut." Ia memilih lebih banyak tersenyum, mendengarkan, dan mendoakan. Anaknya berkata, "Sekarang rumah terasa lebih hangat." Kalimat sederhana itu membuat sang nenek merasa hidupnya masih sangat berarti. Banyak lansia yang mendengar cerita ini akan berkata pelan dalam hati, "Saya juga ingin seperti itu." Ketika orang tua di usia tua memilih sikap lembut dan menerima, dampaknya sangat panjang. Hubungan menjadi lebih dekat, batin anak lebih tenang, dan rasa hormat tumbuh secara alami. Sebaliknya, jika orang tua terus memelihara tuntutan dan kritik, anak bisa membawa luka hingga akhir hidupnya. Dampak batin yang paling dalam adalah ketika anak merasa kasih sayang orang tua tidak pernah utuh, dan itu menyisakan kesepian yang panjang. Bapak dan ibu, warisan terbesar orang tua bukan harta, bukan jabatan, melainkan rasa aman di hati anak. Di usia tua, kita masih punya kuasa besar.
Memilih si menjadi sumber ketenangan atau sumber tekanan. Saat kita melembutkan sikap, rezeki batin anak ikut mengalir. Meski usia menua, martabat dan nilai diri orang tua justru bersinar melalui kebijaksanaan dan kasih yang tenang. Segmen ini menegaskan bahwa sikap orang tua di usia tua adalah warisan paling panjang usianya. Jika bapak dan ibu ingin meninggalkan jejak kebaikan dalam hidup anak, mulailah dari sikap hari ini. Silakan tuliskan di kolom komentar tentang sikap apa yang ingin bapak dan ibu jaga hingga akhir hayat. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang belajar memaknai usia senja. Bapak dan ibu semakin bertambah usia, kenangan masa lalu sering datang tanpa diundang. Ada yang manis, ada pula yang membuat dada terasa sesak. Terkadang kita teringat keputusan lama, kata-kata yang pernah terucap, atau sikap yang kini kita pahami dengan cara berbeda. Di saat sunyi, mungkin bapak dan ibu pernah berkata pelan dalam hati, "Seandainya dulu saya lebih sabar." Jika perasaan itu pernah hadir, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, manusia di usia tua memang cenderung melakukan peninjauan hidup. Ini adalah fase alami, bukan tanda kelemahan. Hati mencoba merapikan kenangan agar bisa melangkah dengan lebih ringan. Bapak dan ibu perlu tahu, menyadari masa lalu bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membebaskan hati dari beban yang tak perlu lagi dipikul. Seorang bapak berusia 70 tahun pernah berkata, "Saya sering menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal sebagai orang tua." Namun setelah ia mulai memaafkan dirinya sendiri, ia menjadi lebih tenang saat berbicara dengan anak-anaknya. Ia tidak lagi ingin benar, ia hanya ingin hadir. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan mengangguk pelan dan berkata dalam hati, "Saya juga lelah menyimpan rasa bersalah itu." Rasa bersalah yang terus dipelihara dapat menggerogoti ketenangan batin. Tidur menjadi tidak nyenyak, hubungan terasa canggung, dan hati mudah sedih. Dampak paling pribadi adalah ketika orang tua merasa dirinya tidak pantas dihormati, seolah masa lalu telah menghapus semua kebaikan yang pernah ia berikan. Bapak dan ibu, berdamai dengan masa lalu bukan berarti membenarkan semua kesalahan. Berdamai berarti mengakui bahwa kita telah berusaha sebaik yang kita mampu pada masanya. Di usia tua, kebijaksanaan lahir ketika kita berhenti menghukum diri sendiri. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena sempurna, tetapi karena mau belajar dan melembutkan hati yang tak lagi perlu dibawa. Jika bapak dan ibu sedang belajar memaafkan diri sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi pelipur bagi lansia lain yang masih memikul rasa bersalah sendirian. Bapak dan ibu di usia senja, kita mulai memahami bahwa kehadiran tidak selalu harus disertai arahan. Kadang, cukup duduk bersama, mendengarkan, dan tersenyum, itu sudah lebih dari cukup. Banyak orang tua baru menyadari hal ini setelah lelah mengatur dan menuntut. Mungkin bapak dan ibu pernah merasa, "Saya ingin dekat dengan anak tapi tidak ingin lagi menjadi beban." Jika perasaan itu pernah muncul, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, anak dewasa membutuhkan orang tua yang menjadi tempat aman, bukan tempat ujian. Ketika orang tua berhenti mengatur dan mulai hadir dengan tenang, anak merasa diterima apa adanya. Di usia tua, perubahan ini terasa lebih alami karena kita tidak lagi dikejar ambisi. Bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan tanda kehilangan peran, melainkan tanda bahwa peran itu sedang berubah menjadi lebih bijaksana. Seorang ibu berusia 71 tahun pernah berkata, "Sekarang saya tidak lagi banyak bertanya, cukup mendengar." Anak-anaknya menjadi lebih sering menelepon dan bercerita. Ia merasa heran, tapi juga hangat. Saat itu ia sadar, kehadiran yang tidak menekan justru membuat hubungan semakin dekat. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Saya ingin seperti itu." Ketika orang tua memilih hadir tanpa mengatur, dampaknya sangat menenangkan. Hubungan menjadi lebih hangat, percakapan mengalir tanpa takut dihakimi, dan anak merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Sebaliknya, jika orang tua terus mengontrol, anak bisa menjauh demi menjaga ketenangan batinnya. Dampak batin yang paling pribadi adalah ketika orang tua merasa kehilangan makna hidup karena tak lagi dibutuhkan.
padahal justru ketenangan mereka lah yang paling dicari. Bapak dan ibu menjadi berguna di usia tua tidak selalu berarti memberi solusi. Kadang menjadi berguna berarti menjadi tenang. Dengan sikap yang lembut dan tidak mengatur, kita memberi ruang bagi anak untuk tumbuh dan memberi diri kita sendiri ketenteraman. Meski peran berubah, nilai diri orang tua tetap utuh dan bermartabat. Segmen ini mengingatkan kita bahwa kehadiran yang menenangkan adalah hadiah besar bagi anak. Jika bapak dan ibu sedang belajar hadir tanpa mengatur, silakan bagikan di kolom komentar. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang ingin tetap bermakna tanpa harus mengendalikan. Bapak dan ibu di usia senja, ada satu perasaan yang sering muncul tanpa disadari, merasa tidak lagi dibutuhkan. Anak-anak sudah mandiri, keputusan tak lagi meminta pendapat kita, dan hari-hari terasa lebih sunyi. Dalam diam, mungkin bapak dan ibu pernah bertanya, apa gunanya saya sekarang? Jika pertanyaan itu pernah hadir di hati, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, rasa berguna sangat erat dengan peran. Ketika peran lama memudar, wajar jika hati merasa kosong. Namun di usia tua, makna hidup memang tidak lagi bertumpu pada kuasa atau kendali. Ia berpindah ke wilayah yang lebih halus, kehadiran, keteladanan, dan ketenangan. Bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan kehilangan nilai. Ini adalah perubahan bentuk nilai yang justru lebih dalam. Seorang kakek berusia 74 tahun pernah berkata, sekarang saya tidak memberi apa-apa, hanya mendengarkan. Namun justru cucunya sering duduk di sampingnya, bercerita tanpa diminta. Kakek itu tersenyum dan berkata pelan, mungkin inilah gunanya saya sekarang. Banyak lansia yang mendengar kisah ini akan terdiam dan berkata dalam hati, saya juga ingin merasa berguna dengan cara yang tenang. Ketika orang tua tidak menemukan makna baru, batin bisa menjadi rapuh. Kesehatan menurun, semangat memudar, dan hubungan terasa hambar. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah ketika lansia merasa hidupnya tidak lagi penting, seolah keberadaannya hanya menunggu waktu. Perasaan ini pelan-pelan menggerogoti harga diri dan ketenangan. Bapak dan ibu, kegunaan di usia tua tidak harus terlihat. Doa yang tulus, hati yang lapang, dan sikap yang menenangkan adalah bentuk kegunaan yang paling mahal. Saat kita berhenti memaksakan peran lama dan menerima peran baru, hidup menjadi lebih ringan. Meski tak lagi memegang kendali, bapak dan ibu tetap bermartabat, tetap berarti, dan tetap dibutuhkan dengan cara yang berbeda. Segmen ini menegaskan bahwa rasa berguna tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah wujud. Jika bapak dan ibu sedang belajar menemukan makna baru di usia senja, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang menguatkan lansia lain yang diam-diam merasa tak lagi berarti. Bapak dan ibu, setelah melalui semua perenungan ini, mungkin hati terasa lebih penuh atau justru lebih sunyi. Kita telah menengok kembali sikap sebagai orang tua, kata-kata yang pernah terucap, harapan yang sempat dipaksakan, juga rasa bersalah yang lama disimpan. Di usia senja, semua itu datang bersamaan tanpa bisa dihindari. Mungkin bapak dan ibu kini duduk diam dan berkata dalam hati, ternyata perjalanan menjadi orang tua tidak pernah benar-benar selesai. Jika perasaan itu hadir, ini tentang saya dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Kita belajar bahwa rezeki anak tidak hanya ditentukan oleh usaha mereka, tetapi juga oleh sikap batin orang tua. Dari cara berbicara, berhenti membandingkan, belajar menerima jalan hidup anak, melembutkan kata, meridhokan dengan doa, hingga berdamai dengan masa lalu. Semua itu adalah proses yang sangat manusiawi. Bawanan dan ibu perlu diingatkan sekali lagi, ini bukan tentang menyalahkan diri. Ini adalah proses alami usia ketika kesadaran tumbuh dan jiwa ingin meninggalkan jejak yang lebih tenang. Kita telah mendengar kisah para bapak, ibu, kakek, dan nenek yang perlahan berubah. Dari yang dulu keras menjadi lembut, dari yang ingin mengatur menjadi rela mendengar, dari yang merasa tak berguna menjadi menemukan makna baru dalam diam. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal jauh di luar negeri, semua memiliki kisah yang serupa. Saat mendengarnya, banyak yang berkata pelan dalam hati, saya pernah seperti itu dan saya masih ingin memperbaiki. Ketika orang tua mampu melembutkan hati di usia tua, dampaknya tidak hanya terasa hari ini, tetapi akan hidup lama dalam ingatan anak. Hubungan menjadi lebih hangat, batin lebih tenang, dan rasa saling menghormati tumbuh tanpa paksaan. Sebaliknya, jika lansia terus hidup dalam penyesalan dan rasa tidak berguna, hati akan semakin sepi. Dampak batin yang paling dalam adalah ketika
Seseorang merasa hidupnya tidak lagi penting, padahal justru di usia inilah kebijaksanaan paling dibutuhkan. Bapak dan Ibu dengarkan baik-baik, usia tua bukan akhir dari peran, melainkan puncak kebijaksanaan. Meski tenaga berkurang, nilai diri tidak pernah hilang. Kehadiran yang tenang, doa yang tulus, dan sikap yang menerima adalah bentuk cinta yang paling matang. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap bermartabat, dan tetap bermakna bukan karena apa yang dimiliki, tetapi karena hati yang telah belajar mengikhlaskan dan menguatkan. Segmen ini menutup perjalanan kita dengan satu pesan sederhana. Kita tidak harus sempurna untuk tetap berarti. Jika kisah-kisah di channel ini menemani Bapak dan Ibu di saat sepi, jangan berjalan sendiri. Tuliskan cerita Bapak dan Ibu di kolom komentar karena mungkin kisah itu akan menjadi pelipur bagi lansia lain yang sedang merasa sendirian. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan nasihat lembut di usia senja, silakan subscribe channel ini. Mari kita berjalan bersama pelan-pelan, dengan hati yang lebih tenang hingga akhir usia.